Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Wira Utami dengan NIM 2250091110. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah penganggaran kelas D Prodi Manajemen angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu tentang analisis perbedaan anggaran neraca PT Ispark Hotel dan Combined Research Institution. Namun sebelum itu, saya mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dengan NIM 511221101. Perkenalkan, nama saya Putri Bayani Pangestu dengan akhiran NIM 1102. Perkenalkan, nama saya Ica Putri dengan NPM 105. Di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang. Kinerja organisasi dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan. Organisasi yang memberikan informasi penting mengenai kedua posisi keuangan organisasi. Untuk memahami perkembangan suatu organisasi, sangat penting untuk mengetahui keadaan keuangan organisasi tersebut. Untuk mengetahui status keuangan, perlu menganalisis laporan keuangan organisasi. Menganalisis laporan keuangan ini memberikan informasi tentang posisi keuangan dan hasil yang dicapai organisasi, serta informasi lain tentang keputusan yang diambil organisasi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada analisis kami yaitu tentang bagaimana perbandingan atau perbedaan kinerja organisasi PT Ispark Hotel sebagai organisasi bisnis dan Combined Research Institution sebagai organisasi non-bisnis yang diukur berdasarkan neraca organisasi tahun 2021 dan tahun 2022. Lalu, tujuan penelitian kelompok kami yaitu untuk mengetahui perbedaan anggaran neraca PT Ispark Hotel sebagai organisasi bisnis dan Combined Research Institution sebagai organisasi non-bisnis berdasarkan neraca organisasi tahun 2021 dan 2022. Anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen aktiva dan pasiva, yaitu aktiva, utang, dan modal pada tahun yang akan datang menurut Supriyono 2082. Manfaat anggaran neraca sendiri adalah 1. Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur dalam melakukan kegiatan produksinya, terutama dalam hal modal kerja yang dapat bersumber dari kas maupun utang. Lalu yang kedua adalah sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematika dari semua jadwal lainnya. Yang ketiga, ada sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Lalu yang terakhir, ada anggaran neraca dapat digunakan untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi bisnis dan non-bisnis. Menurut Griffin dan Ebert 2007, dalam Suwarso 2018, halaman 101 menyatakan bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Perusahaan bisnis dapat berupa PT atau perseroan terbatas, perusahaan perseorangan, perusahaan firma, perusahaan publik atau terbuka yang biasa disebut TBK, dan sebagainya. Menurut Jesaluyu 2003, organisasi nirlaba adalah organisasi atau lembaga yang tidak menjadikan laba sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat. Timulki dan Rudi 2014, organisasi laba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, 23 asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Selanjutnya ada analisis neraca bisnis. Yang pertama ada aset. Berdasarkan total aset pada tahun 2021 dan 2022, dapat disimpulkan bahwa aset organisasi mengalami kenaikan sebesar 5,22%. Kemudian ada liabilitas. Berdasarkan total liabilitas pada tahun 2021 dan tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa liabilitas organisasi
mengalami kenaikan sebesar 41,8%. Dan yang terakhir ada ekuitas. Berdasarkan total ekuitas pada tahun 2021 dan tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa ekuitas organisasi mengalami kenaikan sebesar 1,66%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis kelompok kami pada organisasi non-bisnis, yaitu Combined Research Institution berdasarkan neraca organisasi tahun 2021 dan tahun 2022. Di sini dapat kita lihat bahwa aset organisasi pada tahun 2021 sebesar 6.099.862.694 rupiah. Lalu pada tahun 2022 sebesar 6.368.279.316 rupiah. Yang mana setelah dilakukan perhitungan, kami mengetahui bahwa aset organisasi mengalami penurunan sebesar 8,37% atau senilai 581.583.378 rupiah. Lalu untuk liabilitas perusahaan pada tahun 2021 yaitu sebesar 221.025.779 rupiah. Lalu pada tahun 2022 sebesar 267.752.743 rupiah. Yang mana setelah melakukan perhitungan, kami mendapatkan hasil bahwa perusahaan mengalami kenaikan liabilitas sebesar 17,5%, yaitu atau sebesar 46.726.964 rupiah. Selanjutnya, untuk aset neto organisasi pada tahun 2021 sebesar 6.078.836.915 rupiah. Lalu pada tahun 2022 sebesar 6.100.526.573 rupiah. Yang mana setelah melakukan perhitungan, kami mengetahui bahwa aset neto organisasi naik sebesar 9,34% atau sebesar 628.310.342 rupiah. Selanjutnya, dapat kita ketahui persamaan laporan neraca organisasi bisnis dan non-bisnis. Di sini, persamaan neraca antara kedua organisasi adalah adanya aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Selain itu, terdapat persamaan pada entitas liabilitas. Keduanya memiliki liabilitas yang terdiri dari liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Yang selanjutnya ada perbedaan laporan neraca organisasi bisnis dan non-bisnis. Setelah melakukan analisis antara organisasi bisnis yaitu PT S-Park Hotel dan organisasi non-bisnis yaitu Combined Research Institution, kami menyimpulkan terdapat perbedaan di antara dua organisasi tersebut, yakni pada elemen aset, liabilitas, dan ekuitas atau modal organisasi. Akun yang terdapat pada elemen aset dan liabilitas baik jangka pendek yaitu lancar atau jangka panjang tidak lancar di PT S-Park Hotel lebih banyak dibandingkan dengan akun-akun yang terdapat pada neraca Combined Research Institution. Selain itu, modal organisasi bisnis bersumber dari seseorang atau lebih yang menginvestasikan dananya sebagai modal perusahaan. Pada PT S-Park Hotel, modal perusahaan terdiri dari modal saham, sedangkan modal pada organisasi non-bisnis berasal dari pendiri organisasi tersebut. Sehingga setelah organisasi tersebut memperoleh badan hukum, maka seluruh kekayaan masuk sebagai modal organisasi atau dikenal dengan aset neto. Maka, dari hasil analisis perbedaan neraca antara PT S-Park Hotel dan Combined Research Institution, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki struktur keuangan yang berbeda.
Neraca yang mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu dan memberikan perbandingan yang mengungkapkan perbedaan utama dalam aset, kewajiban, serta ekuitas antara kedua perusahaan tersebut. Kemudian, perbedaan signifikan terlihat pada modal atau kekayaan organisasi, di mana organisasi bisnis memiliki ekuitas, sementara organisasi non-bisnis tidak memiliki ekuitas, melainkan aset neto. Meskipun demikian, terdapat persamaan antara keduanya, yaitu adanya elemen aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas atau kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah perhitungan pada presentasi kami. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.